الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sudah berada di hari-hari terakhir di penghujung tahun 2023 dalam hitungan tahun Masehi. Kalau dihitung selama 12 bulan, sebenarnya tahun baru itu jumlahnya bukan hanya satu kali, karena juga ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Waisak, ada tahun baru Saka, dan ada tahun baru Hijriah. 12 bulan itu kita melewati rata-rata 5 tahun baru. Momentum kita pada hari ini adalah momentum di pergantian tahun dalam hitungan tahun Masehi. Apa yang harus kita evaluasi? Sikap hidup kita ketika umur kita terus bertambah, ketika ajal kita sudah makin dekat. Karena tiap orang yang dipanjangkan umurnya sebenarnya makin dekat kematiannya. Orang yang bertambah lama kesempatannya di dunia ini, pada hakikatnya bertambah dekat kuburannya. Karena hari-hari kita hanya menghabiskan waktu, minggu, bulan, tahun, hanya untuk mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Ada dua hal yang harus kita evaluasi. Tugas manusia diciptakan di muka bumi ini ada dua. Tugas pertama itu adalah Allah ciptakan manusia dengan mengemban tugas untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apakah hidup kita sudah kita hiasi dengan ibadah itu? Karena makna ibadah satu diantaranya adalah ketundukan kepada perintah Allah. Maka ibadah yang tidak bisa ditawar dan digantikan oleh orang lain, satu diantaranya adalah ibadah yang menundukkan kepala, sholat. Ketika kita berdiri, kepala kita paling atas, tapi ketika kita sholat, telapak kaki kita bahkan lebih tinggi dari posisi kepala kita. Ketundukan. Sesombong-sombong orang di muka bumi adalah orang yang tidak mau sujud kepada Sang Penciptanya. Maka kalau kita ingin merubah takdir, merubah masa depan, merubah hidup, mulailah dari merubah perbaikan kualitas sholat kita. Tugasmu untuk beribadah. Di zaman kita hari ini, orang bahkan
karena ingin memperpanjang jabatannya, memperlama masa berkuasanya, ibadah pun jadikan bahan lelucon. Ibadah dijadikan bahan guyonan. Orang sholat dijadikan jadi bahan tertawaan. Orang yang bersahadat dijadikan bahan candaan. Apa yang kurang itu? Akalnya. Bukan kurang jabatannya sebenarnya, kurang akalnya saja itu. Karena agama tidak bisa dimain-mainkan. Ibadah tidak boleh dijadikan bahan candaan. Sehebat apapun kita bahkan tidak punya kuasa kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu punya jantung, punya paru-paru, punya ginjal. Ada tidak kekuatan Bapak Ibu, kekuasaan Bapak Ibu untuk mempertahankan jantung tetap berdetak, paru-paru tetap aktif, ginjal terus berfungsi? Karena udara yang kita hirup saja harus kita keluarkan. Apa saudara kalau bernapas, cobalah tes. Berapa lama tahan menahan udara dalam paru-paru kita? Harus kita lepaskan. Maknanya itu bukan hak milik mutlak kita. Tugasmu diciptakan, diberikan kesempatan hidup, berada di dunia adalah tugas untuk beribadah. Maka urusan ibadah ada yang tidak bisa ditawar, ada yang tidak bisa dinego. Orang yang bersangkutan harus langsung menghadap Tuhannya. Orang yang bersangkutan harus langsung berhadapan dengan Tuhannya, tanpa ada reserve, tanpa ada pemain pengganti. Bersyukurlah Bapak dan Ibu kalau bertambah tua, bertambah kuat beribadah, bertambah uzur fisik, bertambah semangat untuk melaksanakan perintah Allah, bertambah lemah badan tapi semangat tidak mudah untuk kendur. Satu. Yang kedua, yang kita evaluasi di tiap akhir tahun adalah tugas pokok kita yang kedua. Kita diciptakan, dilahirkan, diberikan kesempatan hidup. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka kata Rasulullah, tiap kita akan diminta pertanggungjawaban dari apapun yang kita lakukan. Beruntunglah orang kalau bisa jadi pemimpin yang adil, dan celakalah orang kalau dia sewenang-wenang. Karena yang akan dicatat sejarah justru kebaikan yang kita tanam. Ada orang yang sudah lama wafat, bahkan tidak tahu kita di mana kuburannya, tapi namanya seolah-olah hidup, orangnya seolah-olah ada di sekitar kita. Kuburannya saja kita tidak tahu, kapan meninggalnya pun kita tidak hafal, tapi kisahnya, sejarahnya, kebaikannya tetap terkenang, tetap jadi bahan cerita, tetap jadi bahan pelajaran kepada generasi berikutnya. Ada orangnya masih hidup, masih berkuasa, masih sehat, tapi sudah dianggap mati, sudah dianggap tiada, sudah dianggap tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Bahasa
rumah sakitnya mayat berjalan. Sudah jadi mayat masih jalan-jalan. Sebenarnya mayat tapi masih jalan. Karena punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar, punya hati tapi mati rasa. Nah, pilihan ini diingatkan oleh Allah kepada kita. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Sudahkah tugas itu kita bisa menjaganya dengan baik? Jangan-jangan kita mudah lupa diri. Baru dapat jabatan sudah lupa diri, lupa daratan. Baru mau mendapat jabatan sudah berbuat sekehendak dan sewenang-wenang yang bisa kita perbuat. Inilah yang kita introspeksi, mudah-mudahan jadi bahan muhasabah di awal tahun ini. Tugasmu untuk beribadah, tugasmu yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.